Bulan apa, tanggal berapa, Ya. tidak hanya insya Allah dan insya Allah, karena dari kemarin-kemarin kami hanya diberi janji terus insya Allah. Oh, Dua atlet karate kebanggaan Sulawesi Selatan, Nadia Baharudin dan Nur Rizka Fauziah, datang ke gedung DPRD Sulsel dalam kondisi tengah mengandung. Keduanya hadir pada rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 23 Juni 2025, siang. Kehadiran mereka untuk memperjuangkan bonus yang belum juga diterima sejak meraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional, PON, 21 Aceh Sumut 2024. Mereka bukanlah atlet yang gagal mengharumkan Sulsel. Nadia dan Rizka Fauziah diketahui meraih medali perak di cabang olahraga karate pada PON Aceh Sumut 2024. Sesuai dengan ketentuan peraturan Gubernur Sulsel, mereka seharusnya menerima bonus sebesar 150 juta rupiah. Namun hingga kini, 9 bulan pasca PON Aceh Sumut, hak tersebut belum kunjung dicairkan. Dengan perut membesar karena hamil, keduanya menyampaikan keresahan dan kekecewaan atas ketidakjelasan pencairan bonus yang telah mereka tunggu selama 9 bulan. Kami memohon sangat dari pengawalan dari DPRD terkait bonus kami, harus adanya komitmen yang tertulis, jadwal yang jelas, dan juga keterbukaan dalam proses pencairan tersebut. Namun, permintaan Nadia tak langsung diakomodasi. Anggota DPRD Sulsel justru memberi masukan akan dicatat dalam notulensi dan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah. Kami cuma hanya bisa sebatas memperjuangkan saja. Karena kami bernegosiasi dengan pemerintah provinsi. Ya? Di situ perjuangan kami. Yang jelas kita maksimalkan biar perubahan nanti sisanya kita tambahkan. Ya? Jadi kami hanya. Usai rapat, Nadia mengungkapkan bahwa demi membela Sulsel di ajang PON, ia bahkan menunda momen penting dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan harapan bahwa bonus yang dijanjikan bisa membantu biaya pernikahan ataupun keperluan lain seperti persalinan. Jujur saya sendiri sempat menunda pernikahan untuk PON, ya. Jadi saya demi PON ya, demi PON saya melaksanakan PON terlebih dahulu, baru melaksanakan menikah. Saya harap kemarin itu ya mungkin ada tambahan lah dari bonus ini, karena kami juga salah satu peraih medali, tapi ternyata tidak. Ya sudah, kami ikhlas saja, kami menunggu. Akhirnya kami menunggu tapi belum ada kejelasan, kami menyuarakannya lewat sosial media. Ya, karena kan ya zaman sekarang apa-apa yang viral pasti akan naik. Senada dengan Nadia, Rizka juga mengaku kecewa karena hingga kini belum ada kepastian. Terlebih, saat dirinya menyuarakan keluhan lewat media sosial. Justru akun Instagramnya sempat diblokir oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Pemblokiran itu pun sempat memicu perhatian luas. Kebetulan saya yang diblokir. Iya. Itu karena kenapa? Itu karena apa? Ya karena mungkin saya terlalu ribut di media sosial ya. Karena saya kan juga sama aja sama atlet yang lain. Saya ribut di sosial media, tapi kenapa cuma saya yang diblokir? Kenapa enggak yang lainnya? Ya, saya postingan itu dilihat sama Pak Gubernur. Iya, itu karena ada yang screenshot terus di-up ke media. Ya, itu saja. Dan sampai hari ini masih diblokir. Oh sudah dibuka, sudah dibuka. Terus Bapak bikin video apa di situ ya? Gubernur periode 2021 sampai 2023. Rizka pun berharap Pemprov Sulsel segera menunjukkan komitmen nyata. Di Sulsel ini mungkin ya apa disampaikan Pak Sekura. Saya kira juga Pak Sekura dia tidak mau menuntut bahwa ada dua. Tapi mungkin cara mengaturnya yang bikin beliau berpikir. Saya kira seperti itu Pak. Saya mungkin sekali lagi ada kesepakatan kita sepakati bahwa pergub yang dijadikan pedoman pembayaran. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Ya, saya usul Bu Ketua ya. Saya usul rekomendasi Komisi E. Yang pertama bahwa 6,6 ya. 6,7,5 itu dieksekusi di triwulan ketiga. Ya, di triwulan ketiga ini kan, berarti paling lambat bulan September. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Komisi E merekomendasikan kita memakai Pergub atau sama standarnya dengan PON yang lalu. Nah olehnya itu segala kekurangan akan kami usulkan Komisi E, kekurangan akan dibicarakan nanti di anggaran perubahan.
Nah, begitu, saya begitu usulan saya kebetulan. Kalau di kalangan atlet sendiri penundaan ini mengakibatkan apa? Maksudnya ada mungkin beberapa yang mau menikah. Betul. Sangat banyak yang sudah hamil. seperti itu. Jadi kita sendiri karena tidak adanya bonus ini sampai sekarang, ada beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang tertunda begitu ya? Betul, bukan hanya saya sendiri, banyak teman-teman yang lain juga banyak menunda pernikahan atau kepentingan-kepentingan lain mereka. Banyak juga utang piutang gitu. Banyak, termasuk saya. Ini kan sudah hamil, ini juga untuk biaya lahiran ya. Betul, Ya, betul. Kemarin kita diblokir sama Pak Andi. Pak Gubernur. Bapak Gubernur Prof. Sudin itu hanya membicarakan pada sambutannya bahwa insya Allah pada atlet yang bisa berprestasi, pemerintah provinsi tidak pernah tinggal diam dan pasti kita akan memberikan. Cuman jumlahnya itu sampai dengan beliau terakhir meninggalkan Sulawesi Selatan tidak pernah terdengar sama anak-anak. Ini saya perlu sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah ada. Kalau misalnya dengar itu malam, kalau saya misalnya nggak dengar, saya disampaikan kapan dan berapa pada saat itu. Kalau memang apa yang saya sampaikan benar, berarti kita sepakat bahwa memang pada waktu malam pelepasan itu tidak menjelaskan jumlah bonus. Hanya apresiasi pemerintah terhadap anak-anak yang menjadi juara. Kita tidak berbicara pada saat itu pada waktu pelepasan. Ini BKD yang langsung transfer ke atlet terkait masalah kalau kita mau kasih bonus anak-anak karena uangnya ada di diaspora, bukan uangnya tidak ada di BKD. Yang kedua terkait Pak Sakura diakibatkan keterlambatan diakibatkan karena impres nomor 1 kemarin akibat efisiensi. Ini kita maklumi karena sampai sekarang juga ini kami di DPRD belum mengetahui, belum sampai ke kami apa hasilnya, itu hasil efisiensi Pak Sakura kita belum tahu. Seharusnya sudah ada penyampaian ke DPRD karena penyampaiannya tadi dari bulan lalu sudah selesai. Nah sampai sekarang kita belum menerima ini hasil pergeseran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Untuk atlet, jangan salahkan nanti kalau kita tidak akan punya atlet. Dia akan pindah ke provinsi yang lain. Yang kedua adalah kenapa kita butuh sebuah prestasi. Prestasi itu kan banyak. Tetapi ya olimpiade dari saya juga itu penting dan sebagainya. Olahraga itu juga penting. Karena dengan adanya sebuah prestasi yang dihasilkan oleh masyarakat, dalam hal ini atlet, ini juga mengangkat nama baik daerah. Jadi prestasi itu kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai sisi yang harusnya kita perhatikan. Dan merujuk ketika ada pengeluaran anggaran terkait dengan bonus-bonus, memang saya jadi baru mau belajar dulu apakah memang ada aturannya dari pusat bahwa ada kewajiban pemerintah provinsi untuk mengeluarkan bonus. Tetapi dengan hadirnya Pergub, tentu saja ini menjadi salah satu dasar ya, suka tidak suka ya wajib harus dilaksanakan. Namun pertanyaan yang kemarin sebelum hari ini rapat kita Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.